Baik, selamat sore teman-teman. Jadi hari ini saya akan memberikan pengarahan singkat terkait dengan skripsi semester genap 2002-2023. Jadi gini, mungkin ini ada beberapa teman-teman yang yang mengikuti pembekalan ini dari desa ya, karena ada beberapa yang KKN. Saya lihat kemarin, dan semoga aja nanti informasi ini bisa tersampaikan kepada seluruh mahasiswa yang nantinya akan mengikuti sidang proposal skripsi. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, baik itu sebelum sempro, kemudian setelah sempro, sampai dengan pada saat proses pengerjaan skripsi, dan nanti di akhir setelah sidang skripsi harus ngapain saja. Nah, itu saya paparkan secara singkat, mudah-mudahan nanti ini bisa menjawab semua dari keraguan teman-teman atau ketidakjelasan informasi yang selama ini simpang siur. Semoga dengan adanya pengarahan ini semuanya bisa menjadi jelas. Jadi yang pertama, silakan Mas Adit, ketentuan seminar proposal. Jadi begini, seminar proposal nanti ini yang menguji adalah dua dosen. Jadi dua dosen penguji ini nantinya akan menjadi dosen pembimbing 1 dan 2 ada. Jadi nanti siapa yang penguji 1 itu akan menjadi dosen pembimbing 1. Siapa yang menjadi dosen penguji kedua, nanti itu akan menjadi dospem kedua ada. Nah, terkait dengan penetapan dosen pembimbing 1 dan 2, ada beberapa yang mungkin tidak sesuai dengan harapan teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Ada juga beberapa yang sudah pas sesuai dengan yang diajukan, ada juga beberapa yang tidak sesuai. Nah, hal ini karena Prodi memberikan sebuah kebijakan terkait dengan pemenuhan rasio. Artinya rasio setiap dosen akan disamaratakan, sehingga nantinya tidak ada satu dosen yang bimbingannya sangat banyak sekali, sedangkan yang satu dosen sedikit. Nah, karena itu atas pertimbangan hal tersebut dan juga atas pertimbangan kepakaran, maka nanti akan ada beberapa yang memang tidak sesuai dengan pengajuan yang sudah diajukan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, di skripsi di tahun ajaran semester ini itu sedikit berbeda dengan yang lalu, karena di semester ini saya mencoba untuk mensedikitkan pasangan dosen. Jadi sebelum saya bagi ke teman-teman, dosen tersebut sudah saya tetapkan pasangannya siapa saja, dan pasangannya tidak banyak-banyak. Jadi paling maksimal pasangan antar dosen itu hanya 3 pasang saja. Artinya tidak banyak seperti dulu yang antara dosen satu dan dosen lainnya pasangannya sampai bisa lebih dari 10. Nah, ini pasangannya hanya maksimal 3. Sehingga nanti memudahkan teman-teman semua untuk bisa bimbingan bersama dengan dua dosen sekaligus. Harapannya dengan adanya bimbingan bersama tersebut bisa lebih cepat dan lebih efisiensi terkait dengan proses bimbingan nanti. Karena memang tantangannya di dalam pada saat mengerjakan skripsi itu bukan hanya mengerjakan skripsinya, tapi bertemu dengan dosennya ini juga merupakan sebuah tantangan yang perlu teman-teman lewati. Karena itu jangan nanti ketika Anda misalnya mengerjakan skripsi, sudah nunggu 3 jam, 4 jam dosennya kok belum datang. Nah, itu harus sabar ya teman-teman, karena memang itulah tantangan pada saat mengerjakan skripsi. Nah, lalu untuk teknis seminar proposal nanti, waktu presentasi maksimal hanya 15 menit. Jadi nanti diberikan waktu sekitar 15 menit untuk mempresentasikan rencana penelitiannya. Lalu nanti sisanya diskusi. Diskusi ini lebih kepada memfokuskan judul penelitiannya ke arah apa. Jadi nanti hasil dari sidang proposal skripsi ini nantinya setelah hasil sidang ini teman-teman semua sudah punya yang namanya judul penelitian yang fix. Artinya sudah nggak bingung lagi meneliti apa. Pada saat seminar proposal itulah nanti teman-teman harus dengan dosen pembimbingnya harus bisa mensepakati kira-kira judul penelitiannya yang fix apa. Sehingga nanti pas dari sempro itu semuanya sudah tinggal bimbingan bab 1 sampai bab 3 langsung. Karena itu nanti ketika teman-teman merasa, loh Pak, kok judul saya masih belum jelas Pak ya, nah itu harus segera difixkan pada saat sempro. Jangan menunggu setelah sempro baru Anda memfikskan judul, karena itu akan membuat membuang waktu yang cukup lama, sehingga Anda harus bisa mengejar dosen pembimbing Anda
untuk mensepakati judul yang akan Anda teliti. Lalu kemudian yang ketiga, nanti teman-teman mahasiswa yang ada di sini membawa dua berkas hard copy ya, dua berkas hard copy proposal skripsi nanti untuk diberikan ke masing-masing dosen penguji. Jadi nanti Anda membawa sendiri, silakan di print out sendiri, kemudian diberikan kepada penguji 1 dan penguji 2 pada saat Anda di kelas. Nah, lalu kemudian isi PPT-nya apa? Isi PPT-nya silakan mengikuti outline dari proposal skripsi. Di situ kan sudah ada mulai latar belakang, kemudian landasan teori, metodologi. Ikuti saja itu. Ikuti saja outline dari proposal skripsi untuk kamu jadikan di dalam isi PPT-mu. Yang penting PPT-mu tadi akan merepresentasikan rencana penelitianmu dan bisa disampaikan dalam waktu maksimal 15 menit. Agar nanti sisanya cukup efisien untuk bisa menghasilkan judul penelitian yang fix untuk dikerjakan selama 1 semester ke depan. Nah, sebelum saya lanjut, kira-kira dari 4 poin ini, mana yang kira-kira teman-teman mau ditanyakan dulu? Kalau mau tanya, langsung saja ya. Silakan ya. Ini kan kita waktu sidang menyerahkan 2 hard copy kepada 2 dosen penguji, Pak. Ya. Nah, kemarin kan kita sudah daftar di link G-Form pendaftaran skripsi itu, Pak, yang baru. Nah, itu kan kita menginput proposal kita juga. Nah, setelah diinput itu, apakah masih bisa kita ganti-ganti, Pak, isinya, Pak? Maksudnya kita revisi-revisi dikit gitu loh, Pak. Nah, setelah kamu input, judul isi proposal tersebut masih bisa Anda ganti. Yang penting nanti Anda bawa yang Anda rasa sudah benar untuk dibawa print out-nya pada saat seminar proposal. Begitu. Oh, oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya pada materi yang pertama ini? Halo. Pak, mau izin bertanya. Ya. Pak, untuk yang di print nantinya itu yang hasil pengerjaan dari mahasiswa yang sesuai pengerjaan seminar komunikasi dari dosen mata kuliah atau yang sesuai template-nya Pak Intan? Suaramu agak berisik suaranya, gak kedengeran saya. Kayak campur baur dengan suara-suara ramai gitu. Gimana? Halo. Halo. Halo Pak, permisi. Ya. Sudah bisa dengar Pak? Sudah. Mohon izin bertanya Pak, untuk yang di print nantinya itu hasil pengerjaan yang sesuai template-nya Pak Insan atau seminar komunikasi dari dosen mata kuliah? Yang di print itu sesuai template yang ada di website Prodi. Jadi jadi template yang sudah disepakati oleh seluruh dosen. Yang ada di website pokoknya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Baik, lanjut ke slide berikutnya dulu, Mas Adit. Nah, sekarang kita menuju materi apa yang harus dilakukan setelah kita mengikuti sidang proposal skripsi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan setelah Anda menyelesaikan sidang proposal skripsi. Yang pertama, silakan Anda mengisi data kartu bimbingan di link yang sudah saya sediakan di sini. Nah, link data bimbingan ini nanti silakan Anda isi, kemudian Anda
Anda tulis sesuai dengan apa yang diminta di dalam kolom isian tersebut. Nah, itu nanti diisi sesuai dengan judul yang sudah disepakati antara Anda dengan dosen pembimbing 1 dan 2. Nah, dari hasil yang sudah disepakati tersebut, kemudian silakan di-input di link isian tersebut, kemudian nanti baru akan di TU akan dicetak berupa kartu bimbingan skripsi. Nah, link ini juga sudah Mas Adit di-share di chat, juga bisa Anda lihat di website. Itu juga sudah saya cantumkan. Lalu kemudian nanti setelah dapat pengumuman dari TU bahwa kartu bimbingan sudah bisa diambil, silakan Anda ambil kartu bimbingannya pada saat jam kerja di TU. Nah, pastikan nanti setiap Anda bimbingan kepada dosen harus membawa kartu bimbingan itu totalnya adalah 10 kali bimbingan. Itu minimal untuk bisa maju sidang skripsi. Nah, 10 ini proporsinya seimbang ya, artinya setelah dari dosen 1, dosen 2, atau setelah dari dosen 2, dosen 1. Nah, nanti bagaimana teknis mengaturnya dengan dosen pembimbing 1 dan 2-nya. Artinya tidak boleh jomplang ya. Misalnya begini, di dosen Anda selama ini bimbingannya ke dosen 1 terus. Kemudian dosen kedua baru bimbingan ketika sudah ACC bab 1 bab 5 misalnya. Anda tiba-tiba tinggal maju ke dosen kedua, Pak, saya sudah ACC. Kalau dosen 1 saya bab 5. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Karena nanti kalau Anda seperti itu akan menimbulkan sebuah kayak semacam potensi untuk Anda tidak bisa maju sidang walaupun sudah minimal 10, karena mungkin nanti merasa dari salah satu dospemnya merasa tidak dihargai dengan Anda tidak melakukan bimbingan. Karena itu Anda harus proporsional proses bimbingannya antara dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing kedua. Nah, lalu kemudian setelah itu Anda langsung setelah sempro dan setelah dapat kartu bimbingan, silakan Anda langsung melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing masing-masing. Nanti akan juga akan saya share terkait dengan kapan dosen ini tersedia untuk melakukan bimbingan. Nah, nanti akan ada jadwal-jadwal sesuai dengan sebisa mungkin akan saya minta sesuai dengan pasangannya ya. Jadi misalnya pasangannya Pak Dana misalnya, Pak Dana dengan Pak Widi misalnya. Itu ada jadwal bimbingan bersama antara Pak Dana dan Pak Widi misalnya hari Selasa jam 7 malam. Nah, nanti dari situ Anda akan tahu kira-kira hari apa Pak Widi dan Pak Dana ada untuk bisa membimbing Anda. Sehingga nantinya lebih efisien langsung bertemu dengan dua dosen pembimbing sekaligus sehingga nanti tidak timbul kesalahpahaman antara dosen pembimbing 1 dan kedua. Itu yang akan Prodi upayakan sehingga nantinya Anda sekali bimbingan bisa langsung bimbingan ke dua dosen sekaligus. Nah, nanti tunggu saja jadwalnya. Jadwalnya nanti akan kita share di website Prodi dan di media sosial Prodi. Nah, lalu kemudian tinggal ikuti saja timeline skripsi yang ada di skripsi di website. Jadi nanti Anda perhatikan kapan harus mengumpulkan mengumpulkan pendaftaran skripsinya, kapan Anda harus ujiannya. Nah, itu tinggal perhatikan. Nah, ini timeline-nya saya juga sedikit share kepada Anda semua bahwa proses bimbingan skripsi ini bisa dimulai dari bulan ini juga setelah sempro. Jadi pada bulan ini sampai dengan bulan Juni 2023 untuk periode semester genap 2022-2023 ini. Nah, lalu kemudian ini juga ada hal yang baru dari pengerjaan skripsi semester ini, yaitu nanti selain sidang skripsi ada yang dinamakan dengan sidang progres skripsi. Nah, sidang progres ini Anda bisa maju untuk ikut sidang progres ketika Anda sudah ACC sampai bab 3. Jadi pelaksanaannya itu masih sekitar bulan 3 sampai 5 Mei, artinya ada berapa bulan lagi ya, Februari, Maret, April, Mei. Ada sekitar 3 sampai 4 bulan untuk menuju ke sidang progres skripsi. Nah, ini harapannya, kenapa kok Prodi sekarang membuat sebuah kebijakan ada sidang progres? Karena Anda agar mendorong Anda untuk
terus bisa menyelesaikan secara bertahap. Prodi tidak ingin tiba-tiba di 1-2 minggu terakhir tiba-tiba Anda ngotot semuanya untuk menyelesaikan bab 5 yang itu bermula dari bab 1. Nah, itu yang tidak efisien. Artinya kita ingin menjaga mutu kualitas skripsi yang dikerjakan oleh mahasiswa Ilkom agar sesuai dengan mutu yang kita harapkan. Sehingga nanti di pertengahan di 3-5 Mei itu nantinya ada sidang progres skripsi. Nah, sidang progres skripsi ini sekali lagi syaratnya itu harus sudah di ACC bab 3 minimal. Nah, kalau Anda masih jalan di bab 2, kemudian kalau Anda masih jalan di bab 1, Anda tidak akan bisa ikut sidang progres skripsi, dan artinya Anda tidak akan bisa menyelesaikan skripsi di semester tersebut. Nah, untuk mencapai sidang skripsi, Anda harus lulus di sidang progres skripsi. Itu yang baru di pengerjaan proses skripsi di semester ini. Nah, lalu kemudian setelah melewati sidang progres skripsi, nanti Anda bisa melakukan pendaftaran dan pengumpulan berkas ujian untuk sidang skripsi di 12-15 Juni 2023. Nah, artinya ada selang waktu sekitar 1,5 bulan dari sidang progres skripsi untuk kemudian Anda selesaikan ke dalam sidang skripsi. Nah, dari sidang progres ke sidang skripsi ini nantinya akan Anda gunakan untuk banyak turun lapangan. Artinya dari mulai tanggal 3-5 Mei ini Anda akan fokus kepada proses mengerjakan hasil temuan-temuan penelitian. Nah, karena itu waktunya 1,5 bulan dirasa cukup untuk bisa menyelesaikan analisis terkait dengan temuan-temuan yang Anda dapat pada proses penelitian yang sudah dilakukan. Lalu kemudian pelaksanaan ujian skripsinya itu 26 sampai 30 Juni. Perlu diperhatikan teman-teman ya, ini timeline pelaksanaan ujian skripsi ini sudah saya ambil yang paling akhir. Artinya ini tidak akan ada lagi yang dinamakan dengan sidang skripsi gelombang 2. Karena yang perlu diambil sudah pada batas yang paling akhir dari kalender akademik. Sehingga tidak akan ada namanya sidang skripsi gelombang 2 di semester ini nanti, karena kita akan banyak kepotong pada saat nanti bulan Ramadan dan bulan puasaan Idul Fitri itu nanti akan banyak memotong hari, sehingga nanti tidak memungkinkan untuk melakukan sidang skripsi gelombang kedua. Nah, lalu setelah Anda melakukan sidang ujian skripsi, yang Anda harus lakukan adalah melakukan revisi. Revisi ini juga tidak kalah penting karena banyak mahasiswa yang bukan banyak ya, ada beberapa mahasiswa yang tidak jadi lulus atau tidak jadi lulus yudisium karena tidak bisa menyelesaikan revisi hasil ujian skripsi di semester tersebut. Nah, di semester Gasal ini saja itu ada satu mahasiswa yang ketinggalan akibat kurang teliti terkait dengan mengerjakan revisi. Nah, karena itu Prodi berikan waktu sekitar 1 minggu dari Anda ujian skripsi sampai ke dalam tahapan terakhir dalam mengumpulkan revisi dari skripsi ini. Nah, dari timeline ini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Jadi ini kan kemarin di Iya, gimana? lewat chat aja ya Pak. Iya, boleh. Itu ada pengajian ya? Enggak, lagi KKN kan. Oh iya, silakan lewat chat aja nggak apa-apa. Pak, permisi izin bertanya. Silakan selagi menunggu temannya menulis pertanyaan di chat, barangkali ada yang tanya dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Pak, kalau semisal nih ya, Pak ya, kalau sidang progres skripsinya itu lanjut di ACC, terus yang hasil ujian skripsinya pas sidangnya kayak semisal nggak lulus gitu, semester besoknya ngulang sempro lagi atau gimana, Pak? Nah, jadi begini.
ini sangat jarang terjadi ya. Mahasiswa yang sudah sampai tahapan tahapan lolos sidang ya, artinya dia sudah di ACC untuk maju sidang. Untuk dia tidak lulus itu sangat jarang terjadi. Hanya nanti hal-hal yang mungkin menyebabkan dia tidak lulus itu memang karena alasan-alasan krusial, bukan karena sidangnya gagal, kemudian ditanya kurang bisa menjawab, tidak. Yang bisa menggagalkan pada saat ada sidang itu lebih ke hal-hal yang sifatnya etik. Jadi seperti ternyata skripsi Anda hasil beli misalnya. Ternyata skripsi Anda plagiasinya sampai besar sekali, sampai 50% misalnya. Nah, itu baru yang menyebabkan Anda tidak lulus. Tapi kalau Anda hanya sebatas grogi, kemudian ngeblank, kemudian kurang bisa menjawab, insya Allah itu tetap semua dosen tetap akan meluluskan. Hanya pada kasus-kasus tertentu saja yang kemungkinan besar tidak bisa meluluskan karena hal-hal yang sifatnya lebih ke etik. Itu terkait dengan ketidaklulusan dari sidang skripsi nanti. Itu ya, Mas? Ya, Pak, makasih. Oke. Jadi begini, dalam Google Form ada pemilihan dosen pembimbing. Bagaimana untuk teman-teman yang dosen pembimbing hanya isi satu nama? Aku bisa diulang. Oh, jadi gini. Jadi bagi Anda yang sudah terlanjur mengisi dosen yang cuma satu misalnya, nggak apa-apa, nggak perlu mengisi lagi. Nanti tinggal akan prodi lengkapi terkait dengan dosen kedua atau ke-1 yang dikosongi. Nanti akan prodi lengkapi, jangan khawatir. Gitu ya, Rizky Ilham. Baik, ada lagi di bagian ini yang perlu ditanyakan? Ya. Ini nanti sidang progresnya yang menguji itu siapa ya, Pak? Apakah dosen pembimbing sendiri atau bagaimana, Pak? Nah, sidang progres nanti ini yang ini sebenarnya bukan seperti pure menguji ya, tapi justru menvalidasi yang itu dilakukan oleh dosen pembimbing 1 dan 2 Anda masing-masing. Jadi bukan dari penguji. Bukan ada penguji lain, tapi dari Dospem 1 dan 2 Anda. Jadi kenapa kok sidang progres ini perlu dilakukan? Agar nanti meminimalisirkan kesalahpahaman antara Dospem 1 dan 2. Yang dimana kasus ini cukup tidak sedikit ya, hal-hal yang terkait dengan salah paham antara Dospem 1 dan 2-nya. Nah, ini untuk memudahkan mahasiswa, maka perlu dibuat ada sebuah sidang progres. Di mana nanti ketika ada sebuah kesalahpahaman, nanti diselesaikannya pada tahap sidang progres itu, bukan diselesaikan pada tahap pada saat menjelang sidang skripsi. Karena itu biasanya nanti mahasiswa yang akan jadi repot akibat adanya sebuah kesalahpahaman antara Dospem 1 dan 2. Untuk itu diadakan tahapan yang dinamakan sidang progres gitu. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Yang belum bayar skripsi apa masih bisa bayar dan isi Google Form? Ini maksudnya belum bayar skripsi atau belum bayar sempro? Siapa ini? Nana. Kalau Anda belum bayar skripsi, maksudnya ini bayar skripsi sempro ya? Coba dikonfirmasi kembali. Terus kemudian ada Reni, Pak maaf untuk jadwal. Untuk jadwal ini sudah saya susun, sedang saya konfirmasikan ke seluruh dosen terkait dengan kesediaannya dalam menguji. Insya Allah paling lambat itu besok sore sudah kita share di website. Nanti link websitenya, link pengumuman jadwal itu akan perlu di-share di grup Telegram itu tadi. Nah, lalu kemudian untuk yang sudah masih belum sempat bayar sempro, jadi gini, silakan Anda bayar, silakan Anda daftar skripsi, tapi nanti mungkin tidak bisa kita ikutkan di tanggal 17 sampai tanggal 20. Jadi nanti akan kita lihat dulu seberapa banyak yang telat mendaftar sempro, baru nanti akan kita tidak lanjuti. Itu terkait dengan itu.
Pak, saya mau izin tanya, Pak. Iya, silakan. Untuk yang sidang progres skripsi itu apakah sama kayak Sempro? Jadi kayak bikin PPT lagi terus presentasi pakai alma mater juga atau fleksibel aja sama pengujinya nanti? Apa sama pembimbingnya nanti, Pak? Nah, untuk teknisnya nanti akan menyusul ya sidang terkait dengan sidang progres itu. Apakah nanti harus formal seperti Sempro atau nanti cukup discuss dan kemudian nanti tinggal validasi dari dosen 1 dan 2 atau nanti bagaimana itu nanti menyusul ya. Ini sedang perlu disepakati dengan dosen-dosen pembimbing semuanya agar nanti bagaimana sidang progres skripsi ini bisa efektif tanpa adanya tanpa perlu birokrasi yang rumit, nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Baik, Pak. Terima kasih. Berarti nanti dikabarkan lagi ya, Pak ya? Iya, nanti akan kita kabarkan lagi di grup Telegram. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Permisi Pak, izin pertama, jika sudah mengisi judul alternatif pada Google Form, namun saya ingin mengganti judul alternatif tersebut. Jadi gini, judul alternatif itu nanti baru akan Anda keluarkan ketika dospem penguji 1 dan 2 merasa bahwa judul utama Anda masih sedikit kurang layak, sehingga nanti baru mereka akan menanyakan judul alternatifnya. Nah, selama judul utamamu dianggap layak oleh dospem penguji 1 dan 2, maka judul alternatif juga tidak akan ditanyakan. Itu terkait dengan judul alternatifnya. Tapi apakah boleh diganti? Silakan, nggak apa-apa. Anda mau membawa 5 cadangan judul alternatif misalnya, silakan, nggak apa-apa. Nanti dibawa saja hal-hal yang sekiranya buat jaga-jaga, siapa tahu nanti judul utama Anda dianggap kurang layak untuk diteruskan. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Nah, baik, slide selanjutnya Mas Adit. Halo Mas Adit. Nah, ini ketentuan terkait dengan pengerjaan skripsi ya teman-teman. Jadi, skripsi yang Anda kerjakan terkait dengan referensi itu, selain Anda mencari referensi dari jurnal yang lain, Anda juga diwajibkan untuk mengutip dari jurnal dari dosen Ilkom sendiri. Jadi nanti Anda minimal mensitasi atau mengutip artikel jurnal dari dosen minimal dua dosen. Jadi nanti artikel-artikel penelitian dosen tersebut semua sudah perlu diletakkan di website. Jadi di bagian penelitian, di bagian penelitian silakan Anda klik, itu nanti akan muncul link-link penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen. Lalu kemudian ada juga kewajiban untuk mengutip dari jurnal representamen. Nah, jurnal representamen ini merupakan jurnal prodi yang sudah bersinta 5, sehingga nanti Anda juga diwajibkan untuk mengutip 2 artikel dari jurnal representamen. Nah, kemudian jangan lupa citasi jurnal-jurnal di atas dengan menggunakan Mendeley dan daftar pustakanya menggunakan Apostyle. Nah, nanti materi ini juga akan kita share di website, jadi nanti bisa Anda download terkait dengan materi pengarahan pada malam hari ini. Lanjut, Mas Adit. Nah, ini kemudian langkah-langkah setelah Anda menyelesaikan sidang skripsi. Nah, setelah Anda sidang skripsi, itu bukan berarti kewajiban Anda sudah selesai, karena dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Pendidikan dan Riset dan Pendidikan Tinggi, itu ada kewajiban publikasi dari hasil skripsi. Nah, jadi riset penelitian yang sudah Anda lakukan itu harus Anda publikasikan, baik itu dalam bentuk jurnal dan lain sebagainya. Nah, lalu mengingat kampus kita sudah mendeklarasikan sebagai kampus kompeten pada tahun 2018, maka
seluruh mahasiswa yang mahasiswa Unpad, seluruh mahasiswa Unpad nanti sebelum lulus diwajibkan untuk mengikuti ujian LSP. Nah, nanti akan ada pengarahan sendiri dari LSP terkait dengan kapan pendaftarannya, kemudian skemanya apa saja, itu nanti akan akan ada arahan dari LSP. Nanti Prodi akan mengundang secara khusus LSP untuk bisa memberikan pengarahan terkait dengan kebutuhan lulusan terkait dengan sertifikat kompetensi tersebut. Nah, lanjut Mas Adit. Nah, kewajiban publikasi hasil skripsi ini bisa ditempuh dengan cara 3 jalur, teman-teman semua yang ada di sini. Jadi Prodi Ilkom menyediakan 3 jalur untuk bisa menyelesaikan publikasi hasil skripsi ini. Jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk mencari publikasi di luar, karena nanti Prodi akan sediakan untuk mempercepat publikasi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dari hasil skripsi. Jadi yang pertama nanti setelah teman-teman semua menyelesaikan sidang skripsi, nanti akan ada beberapa penelitian yang akan direkomendasikan oleh dosen pembimbing 1. Nah, dosen pembimbing 1 itu nanti akan merekomendasikan tulisan Anda yang sekiranya cukup layak untuk dimuat di jurnal Cinta. Artinya nanti yang akan mengurus publikasi ke jurnal Cinta itu nanti adalah dosen pembimbing 1 Anda. Tapi syaratnya Anda harus direkomendasikan oleh dosen pembimbing 1. Nah, untuk itu, agar Anda bisa direkomendasikan, maka Anda harus bisa mengerjakan skripsi Anda secara maksimal. Artinya Anda bimbingannya yang intens, kemudian diberikan saran-saran juga harus dikerjakan, sehingga nanti kemungkinan besar Anda bisa direkomendasikan oleh dosen pembimbing 1 untuk dipublikasikan ke jurnal. Lalu bagaimana Pak kalau punya saya ternyata tidak direkomendasikan? Nah, nanti yang kedua Prodi juga akan bekerja sama dengan universitas di luar negeri. Sudah ada 2 kali di dalam riwayat Prodi. Pertama dengan Xavier University Filipina dan kemudian dengan UNIFEM Malaysia. Nah, dari 2 universitas ini nanti kita akan bekerja sama untuk membuat sebuah simposium internasional. Nah, simposium internasional ini juga nantinya akan diisi oleh mahasiswa dari berbagai macam prodi yang ada di kampus-kampus kita untuk kemudian dipresentasikan ke dalam sebuah forum simposium. Nah, syaratnya apa? Syaratnya nanti hasil skripsi teman-teman mahasiswa yang sedang dikerjakan itulah yang nantinya akan direkomendasikan oleh prodi siapa saja sekiranya yang layak untuk ikut simposium internasional. Nah, lalu bagaimana Pak kalau ternyata artikel saya juga, penelitian saya juga tidak direkomendasikan oleh prodi di simposium internasional. Nah, ini ada yang terakhir. Yang terakhir ini adalah simposium nasional mahasiswa komunikasi. Nah, ini biasa disebut dengan SIMAKOM. Jadi di SIMAKOM ini semua hasil penelitian teman-teman mahasiswa yang tidak direkomendasikan oleh dosen dan juga tidak direkomendasikan ke simposium internasional, maka akan prodi buatkan yang dinamakan dengan forum SIMAKOM. Nah, forum SIMAKOM yang pertama ini itu sudah prodi selenggarakan baru kemarin. Jadi yang pertama itu baru kemarin. Kita bekerja sama dengan Universitas Negeri Mataram, kemudian bekerja sama dengan Unitri Malang, dan juga bekerja sama dengan Universitas Putra Batam untuk membuat sebuah forum yang dinamakan dengan SIMAKOM ini. Nah, nantinya ini juga akan kembali prodi buat di akhir semester genap nanti untuk memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang sudah teman-teman lakukan. Nah, itu terkait dengan kewajiban publikasi hasil skripsi. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan setelah Anda sidang skripsi, yaitu dengan publikasi hasil skripsi ini. Itu teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanya terkait dengan kewajiban publikasi hasil skripsi ini? Silakan. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Lanjut Mas Adit. Nah, terkait dengan
ujian sertifikat kompetensi dari LSP ini ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Pertama, nanti yang menyelenggarakan ini adalah LSP P1 Untak Surabaya. Nah, silakan nanti ambil skema yang sekiranya sesuai dengan kompetensi keahlian komunikasi. Nanti tinggal ikuti saja arah dari LSP. Tetapi sedikit bocoran bahwa Prodi Ilmu Komunikasi sudah membuat 4 skema, yang dimana dari 4 skema tersebut 3 skema yang digunakan, sedangkan 1 skema masih dalam proses validasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, 3 skema yang tersedia tersebut itu diantaranya 1, bagi Anda yang peminatan PR, Anda bisa mengambil skema okupasi Media Relation Officer, itu skema yang pertama. Terus kemudian bagi Anda yang di broadcast, Anda bisa mengambil skema penyiaran televisi. Nah, tapi kalau Anda yang merasa bahwa, Pak, saya nggak mau ngambil di PR dan ngambil di broadcast, boleh. Untuk yang umum, Prodi Ilmu Komunikasi juga buat skema perencana MAIS. Jadi nanti ada 3 skema yang bisa Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda masing-masing. Ada penyiar televisi, kemudian okupasi Media Relation Officer, dan yang terakhir adalah perencana MAIS. Nah, dari 3 itu nanti bisa Anda pilih salah satu. Nah, lanjut Mas Adit. Habis, Pak, habis. Oh, habis. Oke. Baik, teman-teman. Dari presentasi singkat, pemaparan singkat yang saya berikan, apa kira-kira yang masih perlu ditanyakan? Silakan, mumpung ada dalam grup. Pak Insan, izin bertanya. Ya, silakan. Saya di Bos Pratama, saya mau tanya, untuk terkait yang kalau nggak salah tadi disuruh itu Pak ya, ngesitasi jurnal dari dosen Ilkom berdasarkan Google Scholar-nya kan Pak ya. Nah, aku udah sempat kayak ngesitasi dua dari jurnalnya Pak Insan, cuma kalau nggak salah itu nggak masuk di Google Scholar-nya Pak. Masuk di mana tulisan? Dapatnya dari mana? Bentar, aku cari di itu yang dapat dari Publish or Perish. Nah, itu tuh kayak apa ya namanya? Yang kaitannya sama peran public relation kalau nggak salah, yang berkaitan sama boundary spanning itu, aku nggak nemu di Google Scholar-nya itu. Jadi sepertinya sangat tidak mungkin ya kalau tidak ada di Google Scholar, karena hampir semua sekarang publikasi artikel intinya itu terindeksnya pasti minimal terindeks Google Scholar. Kalau belum terindeks Google Scholar kan berarti masih dalam bentuk hard copy. Nah, itu yang mungkin sudah agak jarang ditemui di era yang sekarang ini. Seharusnya ada di. Oke Pak, ntar aku lihat lagi Pak ya. Ya. Terus kemudian ini ada pertanyaan nih, Pak. Nanti joinnya untuk perpanjangan skripsi, berarti nanti program skripsi lagi pada saat KRS. Nah, ya gini teman-teman ya. Jadi bukan hanya yang perpanjangan, tapi ada semua yang juga mengambil skripsi baru. Nanti setelah KRS dibuka, perwalian dibuka, silakan Anda juga memprogram memprogram skripsi di KRS Anda masing-masing. Itu harus Anda lakukan. Kalau nggak Anda lakukan, percuma Anda menyelesaikan skripsi tapi ternyata tidak terprogram di KRS. Nah, ini juga saya ingatkan kembali ya, bagi Anda yang sekarang di semester 8 atau di semester 10 atau di semester 12 yang sekiranya sedang mengerjakan skripsi, tolong benar-benar diperhatikan lagi mata kuliah apa yang sudah Anda tempuh dan sudah lulus. Perhatikan ya, yang sudah lulus. Jadi yang sudah lulus tersebut bisa Anda lihat di bagian kolom kolom skripsi pada kolom siakat pada bagian transkrip nilai. Nah, silakan Anda cek apakah dari transkrip nilai itu ditambah dengan SKS skripsi totalnya sudah minimal 144 SKS. Nah, kalau ternyata dengan skripsi transkrip Anda yang sekarang plus skripsi belum 144 SKS, maka pasti ada mata kuliah yang tertinggal. Dan itu harus Anda perhatikan mulai dari sekarang, karena di semester ini juga, yang lulus semester ini juga, itu juga ada satu mahasiswa yang tidak jadi lulus akibat ada suatu mata kuliah yang tertinggal.
Nah, itu harus menjadi perhatian teman-teman ya, jangan dianggap remeh, karena nanti percuma skripsinya selesai kalau ternyata ada satu mata kuliah yang tertinggal. Pak, Itu, saya teman-teman. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Nama saya Panji, Pak, dari angkatan 17, Pak. Ya. Pak, ini terkait skripsi sama kelulusan saya, Pak. Jadi saya ada kendala, Pak. Pertama itu ada mata kuliah ya, kan angkatan 17 itu ikut kurikulum lama ya, Pak. Nah, di kurikulum baru ini nggak ada, Pak, mata kuliahnya, Pak. Dasar manajemen. Mata kuliah dasar manajemen. Iya, Pak. Oh, ada Mas Yan. Oh, masih ada, Pak? Iya, di kurikulum 2020, kurikulum MBKM juga ada dasar-dasar manajemen di semester genap. Kamu belum ngambil mata kuliah itu? Mengulang, Pak. Nah, nanti gini, jadi nanti pada saat perwalian, misal di dasar-dasar di KRS-mu, dasar-dasar manajemen tidak muncul misalnya, silakan nanti bisa isi di link yang disediakan oleh Prodi. Nanti Prodi akan bantu inputkan langsung di KRS-mu nanti pada saat KRSD. Oh iya, Pak, baik, Pak. Kemudian kendala saya itu Pak, KKN saya juga mengulang, Pak. Apa bisa ya, Pak, ambil skripsi sama KKN, Pak? Saya kelas magang. Bisa. Ambil skripsi dengan KKN boleh, ambil skripsi dengan magang juga boleh. Yang penting kalau ngambil skripsi itu sudah lulus mata kuliah Semkom dan sudah lulus 130 SKS. Sudah, syaratnya cukup itu saja. Oh iya, Pak. Kemudian yang terakhir, untuk format sekarang berarti beda ya, Pak, sama kemarin, Pak. Kata teman-teman saya yang kemarin itu daftar skripsi dulu, kemudian simpro. Kalau sekarang simpro dulu ya, Pak. Kemudian. Ya, benar. Sekarang kita balik agar waktu mengerjakan skripsi Anda lebih cepat. Kalau dulu kan setelah perkuliahan masuk dan setelah KRS-an baru Anda sempro, dan itu terlalu lama sehingga batas waktu mengerjakan skripsi Anda menjadi tertunda. Untuk itu Prodi majukan sekali sempronya agar waktu di dalam proses mengerjakan skripsi itu juga bisa lebih panjang lagi, sehingga kemungkinan Anda lulus tepat waktu menjadi lebih besar. Baik, Pak Insan. Terima kasih, Pak Insan. Ya, oke. KRSD-nya tanggal berapa ya? KRSD nanti tunggu pengumuman selanjutnya ya. Karena saya juga masih menunggu edaran perwalian dari biro-biro akademik. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau dilihat dari IPS-nya, dilihat dari segi apanya ya, Pak ya? Kalau semester 8 tinggal skripsinya aja. Jadi gini, IPS itu kan indeks sementara ya, IPS itu ya. Jadi IPS itu kalau ditinggal skripsi aja ya dilihat dari skripsimu nanti. Jadi misalnya skripsimu A ya, dan mata kuliah yang kamu ambil cuma skripsi, nah IPS-mu nanti pasti 4 nanti. Berarti tergantung dari dosen pembimbing yang jadi penguji itu ya, Pak ya? Terkait dengan skripsi. Skripsi bukan tergantung dari dosen pembimbingnya, tapi tergantung dari kamunya, menyelesaikannya bisa atau tidak. Kan yang ngasih penilaian kan yang dosen pengujinya, Pak. Benar apa? Iya, dosen penguji nanti. Ya, nilai nanti yang memberikan nilai adalah dosen penguji. Oh gitu. Siap-siap, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Mengenai SKS 144 itu sudah termasuk skripsi. Sudah termasuk skripsi. Jadi 144 SKS itu terhitung semuanya dengan skripsi, dengan magang, dengan KKN, dan semuanya yang ada di KRS-mu. Tapi yang perlu diperhatikan sekali lagi, yang dilihat itu transkrip nilai ya, jangan daftar nilai. Kalau daftar nilai, itu semua mata kuliah yang nggak lulus pun juga dimasukkan SKS-nya. Sehingga yang harus kamu lihat itu adalah transkrip nilai yang disiapkan. Itu. Baik, ada lagi teman-teman?
Oh iya Pak, buat teman-teman yang masuk ke skripsi semester 3, kalau tidak ada perubahan judul atau perubahan seperti. Nah, bagi Anda yang masuk ke semester 3 tidak dan juga tidak ada perubahan judul atau tidak ada pergantian semua dosen pembimbing, artinya dosen pembimbingnya juga masih sama atau salah satu dosennya sama, satu diganti, itu juga tidak perlu sempro. Hanya yang perlu Anda lakukan tinggal melakukan pembayaran ulang saja, tapi tidak perlu sempro. Kenapa kok pembayaran ulang? Karena batas waktu untuk mengerjakan skripsi itu hanya 2 semester saja. Sehingga nanti di semester berikutnya, di semester ketiga, harus kembali melakukan pembayaran seperti di awal, tetapi tidak perlu mengikuti sempro jika tidak ganti judul, dan juga tidak ganti keseluruhan dosen pembimbing. Gitu. Oh iya, satu lagi teman-teman terkait dengan apa namanya teknis pada saat ujian sempro nanti. Pada saat ujian sempro nanti sebisa mungkin Anda bawa konverter HDMI masing-masing ya. Takutnya nanti ada ketidakcocokan laptopmu dengan konverter yang ada di apa namanya di kelas dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi nanti gini, jadi nanti ujian sempronya itu berada di lantai 7. Berada di lantai 7 di gedung L, nanti sempronya di situ. Jadi nanti setiap satu kelas nanti akan diisi oleh 2 dosen penguji dan 1 mahasiswa. Jadi nanti tolong disiapkan konverternya demi mencegah hal-hal yang bisa menghambat pada saat ada presentasi nanti. Izin bertanya Pak, SKS 144 itu termasuk kurikulum lama atau kurikulum baru? Jadi ya ini tidak ada hubungannya dengan kurikulum lama atau baru ya. Batas kelulusan minimal 144 SKS itu berlaku untuk semua kurikulum. Baik itu kurikulum 2013, kurikulum 2016, sampai kurikulum PPKM 2020, itu semuanya batas minimal lulusnya adalah 144 SKS. Gitu teman-teman. Bagaimana? Ada lagi yang mau didiskusikan? Nah, untuk yang perpanjangan semester 3, selain Anda bayar bayar pendaftaran skripsi lagi, Anda tetap harus menginput dosen pembimbingmu di link perpanjangan skripsi. Jadi bukan di kan itu ada berbagai ada pilihan ya. Di link yang disediakan itu ada pilihan perpanjangan skripsi atau pendaftaran skripsi baru. Nah, kalau Anda yang perpanjangan, Anda masuknya ke link perpanjangan skripsi, bukan masuk ke link skripsi baru, tapi di link perpanjangan. Iya betul, masuknya di link perpanjangan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, saya rasa cukup ya. Sudah cukup jelas diskusi kita pada malam hari ini. Jadi nanti silakan dipersiapkan saja yang mau akan sempro, mulai dari kesiapan materinya, kemudian kesiapan alat-alat teknisnya kayak laptop, kemudian PPT-nya semuanya disiapkan. Kemudian juga jangan lupa disiapkan mentalnya ya. Jadi nanti anggap aja sempromo itu nanti seperti ngobrol dengan dosen pembimbingnya. Jadi nanti nggak usah takut yang berlebihan, nggak usah deg-deg yang berlebihan, sama juga nggak perlu nggak perlu takut duluan dengan misalnya begini, waduh saya mau dapat dosen ini ya. Nah, nggak usah gitu dulu.
itu nanti yang akan menyebabkan skripsimu nggak maju-maju. Jadi apapun siapapun dosen pembimbing yang Anda dapat, santai saja. Yang penting nanti Anda tetap bisa menyelesaikan skripsinya. Jadi nggak usah takut nanti akan dosennya galak atau tidak, nggak usah takut. Nanti akan prodi sediakan beberapa jadwal pasti di masing-masing setiap dosen agar Anda nggak repot cari dosennya di mana. Itu ya teman-teman. Nanti pengumuman jadwal Sempro akan saya share linknya di grup Telegram. Jangan khawatir. Nanti setelah saya upload di Instagram, setelah saya upload di website, nanti linknya saya kirim ke di Telegram. Terakhir Pak, untuk yang belum sempat bayar daftar Sempro, batas akhirnya kapan? Kalau Anda tanya saya batas akhirnya, itu seharusnya kan selesai di tanggal 10. Tapi yang penting gini, yang penting secepatnya Anda bayar bagi Anda yang telat. Karena prodi juga tidak bisa memberikan lagi terakhiran. Karena terakhirnya sudah tanggal 10 tadi. Hanya kalau Anda yang merasa sudah terlambat, silakan Anda sedang daftar. Nanti tunggu saja kapan akan ada di sidang, itu saja. Karena prodi akan memfokuskan yang sudah daftar terakhir tanggal 10 dulu. Nanti baru yang telat-telat akan kami urus selanjutnya. Nah, untuk baju saat sidang Sempro, ya, jadi pada saat sidang Sempro nanti, itu nanti pakaiannya Anda pakai baju putih, kemudian bawahan hitam dan beralma mater. Sama seperti pada saat sidang magang, nanti seperti itu. Nah, nanti untuk di tanggal 14 besok, itu pengumumannya semuanya sudah ada. Jadi nanti mulai dari Sempronya tanggal berapa, kemudian di ruangan mana, sekaligus siapa dosen pengujinya nanti. Semua akan produser di tanggal 14 besok. Paling lambat itu besok sore sudah kita share. Pak, izin tanya lagi Pak, terakhir Pak. Untuk template PowerPoint-nya itu kan kalau mengikuti proposal skripsi kan kemarin kayaknya nih Pak. Tiap dosen itu beda-beda deh Pak. Bisa mungkin kayak di-share nggak Pak? Nah, ikuti saja template proposal yang ada di website Prodi. Oh, oke. Karena itu bakunya. Yang jadi itu Pak ya, yang sampai metode penelitian sama subbab-subbabnya itu ya? Ya, betul. Di situ. Masih Pak. Ada beberapa dosen yang memang agak nyentrik ikut sendiri, terlepas dari yang sudah kita sepakati. Nggak apa-apa, yang penting nanti Anda pada saat Sempro mengikuti template proposal yang sudah disediakan oleh Prodi. Gitu ya teman-teman. Saya rasa cukup ya. Ini sudah jam berapa nih? Sudah jam 8:30. Saya juga sedang berada di tengah-tengah hutan, sedang OTW. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga Mas Adit, kemudian Pak Kun juga. Jadi gini teman-teman, nanti di semester ini itu penanggung jawab skripsinya sudah akan berpindah. Dari sebelumnya ke Bu Dinda akan berpindah ke Pak Kun. Nah, Pak Kun ini nanti yang akan banyak bersinggungan terkait dengan skripsi di semester ini. Gitu teman-teman. Jadi nanti silakan nanti Pak Kun juga ada di grup Telegram, barangkali nanti bisa mau tanya-tanya bisa langsung juga ke Pak Kun. Baik, saya rasa cukup ya teman-teman semua pengarahan pada malam hari ini. Semoga ini bisa mencerahkan kalian semua, dan nanti semoga semua hasil Sempronya juga bisa baik sehingga nantinya proses saya akhiri teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.